Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari, buat kesempatan, buat waktu yang Tuhan percayakan bagi kami. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat hidup seturut dengan firman-Mu, agar hidup kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat 23. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Salomo kembali menyampaikan satu pesan tentang bagaimana hidup terhadap pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bergaul, dengan siapa kita bergaul. Itu menjadi perhatian utama dari Salomo di dalam ayat-ayat ini. Anak muda yang tercatat yang disampaikan pesan oleh Salomo, mungkin dia punya ketulusan. Mungkin dia memiliki ketetapan, pemahaman-pemahaman yang baik. Punya prinsip, punya dasar-dasar kebenaran. Tetapi prinsip dan dasar-dasar kebenaran itu tidak terlalu kuat ketika dia harus menghadapi pencobaan. Ketika harus menghadapi satu ujian tertentu. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Si penggoda yang dimaksud oleh Salomo dalam ayat ini mempergunakan segala cara dengan kata-kata yang muluk-muluk, dengan kata-kata yang baik, dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan, manis rasanya. Tetapi perkataan-perkataan itu sesungguhnya tidak mewakili kebenaran dari apa yang disampaikan, sebagai yang manis, sebagai yang nikmat, sebagai yang senang, menyenangkan untuk didengar. Karenanya, inilah cara kerja dosa dunia, membuat kita terlena dan secara tidak langsung kita sedang terpengaruh di dalamnya. Salomo memakai kata-kata bujukan di sini. Dengan kelicinan ia menggodanya. Yang kedua, maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Orang muda itu kemudian mengikuti arahan, mengikuti apa yang disampaikan. Dengan kata lain, pernyataan secara tiba-tiba itu mengindikasikan tanpa ada kesadaran, tanpa ada kesengajaan, dia sedang dibawa ke area percabulan, perzinahan, dibawa ke area dosa tanpa disadari. Dalam ayat 23, sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Setelah terperangkap di dalam dosa,
mungkin bisa kemudian menyadari bahwa dia atau hidupnya sedang terancam. Tetapi ketika ada di dalam proses godaan, ketika ada di dalam proses rayuan, maka akal sehat itu akan sirna, tidak berlaku. Yang berlaku adalah kata-kata manis, kata-kata rayuan, dan seterusnya. Namun di atas kesemuanya itu, seperti jauh-jauh hari Salomo katakan, mari kita hidup sebagai orang-orang yang berpengalaman, hidup sebagai orang-orang yang bijaksana, yang taat, yang tunduk kepada firman Allah, sehingga hidup kita benar-benar mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan yang tetap berdiri di atas kebenaran firman, apapun yang menjadi godaan dan rintangannya. Mari kita terus berdiri di dalam Tuhan agar hidup kita semakin hari semakin bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Amin.